Sobat-sobat semua, dari tadi kok Otan lihat ngunyah terus ya teman. Gak usah bingung ya, karena memang Otan mau ngebahas sobat Otan yang tukang makan, alias hewan dengan nafsu makan yang luar biasa. Cekidot. Fakta wow hewan bernafsu makan besar yang pertama adalah ulat teman. Iya, ulat kecil yang suka kita temui di dedaunan atau pohon. Nah, ternyata si ulat ini sepanjang waktunya dihabiskan dengan makan. Waduh, tapi kok nggak gede-gede ya kayak Otan? Ulat dapat makan dalam jumlah besar selama tahap siklus hidupnya yang biasanya berlangsung beberapa minggu. Beberapa jenis ulat bisa mengonsumsi makanan hingga 27.000 kali berat badan mereka selama hidup mereka. Keren maks kamu sob. Kegiatan makan yang luar biasa itu bahkan dimulai sejak tahap larva. Ulat harus mengkonsumsi cukup untuk mempertahankan dirinya melalui tahap kepompong dan menjadi dewasa. Tanpa nutrisi yang tepat, ia mungkin tidak memiliki energi untuk menyelesaikan metamorfosisnya. Ulat yang kekurangan gizi dapat mencapai usia dewasa, tapi tidak dapat menghasilkan telur. Lanjut, sobat Otan yang nafsu makannya begitu menakjubkan kedua adalah si cantik burung kolibri teman. Burung cantik ini menggunakan gula sebagai bahan bakar untuk terbang melayang yang butuh banyak energi. Dengan kemampuan untuk menggerakkan sayap mereka hingga 50 kali per detik, burung-burung ini punya laju metabolisme tinggi. Akibatnya, burung kolibri umumnya mengkonsumsi gula sebanyak 50% dari berat badannya setiap hari. Kolibri juga menghisap nektar bunga selama 15 menit sekali teman. Sob, biar badan kecil, nafsu makanmu ternyata monster. Eits, perlu diingat, jumlah nektar yang dikonsumsi si kolibri bervariasi ya, di antara lebih dari 300 spesies kolibri yang ada. Cakep! Terakhir nih teman, sobat Otan yang mana lagi yang nafsu makannya paling besar? Jangan dekat-dekat Otan, Ruth. Ini nih teman, si tukang makan lainnya. Celurut. Otan menjauh nanti dimakan pula. Mamalia kecil ini dikenal sebagai predator yang rakus. Celurut biasa perlu makan setiap 2 hingga 3 jam. Celurut mengkonsumsi makanan sebanyak 80% sampai 90% dari berat badannya setiap hari untuk bertahan hidup. Sobat-sobat Otan ini punya laju metabolisme yang sangat cepat. Itu berarti mereka mencerna makanan dan menggunakan energi makanan itu dengan cepat pula. Untuk itu, celurut perlu memakan serangga-serangga yang mengandung banyak protein secara rutin untuk mencegah celurut dari kelaparan. Bisa aja kamu sob, bilang aja kalau kamu emang doyan ngunyah. Si belang yang satu ini teman-teman pasti merasa ada yang aneh kan? Si loreng ini masih sama kok sama yang biasa terlihat. Dia paling jago berburu, baik di darat, air maupun udara. Mantap! Itu si kakak malah mendekat. Mau ngapain kak? Jangan kak, hati-hati. Nanti kalian diterkam loh. Mereka mau beri makan si harimau ya? Otan kira mau menyerahkan diri ke harimau. Sobat Otan ini emang udah jinak teman.
Jadi kita bisa memberikan makanan secara langsung dari lubang yang sudah disediakan. Duh, lahap banget kamu sob. Apa? Masih mau nambah? Waduh, bahaya nih. Dia mau nambah porsi, teman. Daripada Otan yang jadi sasaran, mending Otan kabur aja deh. Walau sobat Otan ini tergolong hewan buas, bukan berarti kita nggak bisa bersahabat dengannya, teman. Buktinya kakak-kakak ini, mereka udah lama menjalin persahabatan dengan si loreng ini. Kedekatan mereka terjalin sejak harimau ini masih kecil. Tapi tetap harus hati-hati loh. Namanya saja hewan buas. Walau sudah dijinakan, mereka masih tetap punya naluri buas. Teman-teman di rumah sudah kenal dengan sobat Otan ini kan? Iya, kalian betul. Ini memang jenis harimau. Tapi jenis harimau apa? Nih, daripada nebak-nebak nih, Otan kasih bocoran. Si putih loreng ini adalah jenis harimau benggala. Tidak semua harimau benggala berwarna putih ya teman. Si putih ini hanya mengalami kelainan genetika. Ini juga biasa disebut albino. Jenis mereka juga banyak yang berwarna kecoklatan, seperti warna harimau pada umumnya. Warna putih ini disebabkan oleh gen resesif yang menghasilkan warna pucat. Meskipun warna putih ini menghasilkan warna yang indah, tapi sebenarnya kurang menguntungkan bagi si harimau itu sendiri. Sobat Otan ini tidak dapat menyamar dengan baik di hutan ketika akan berburu. Yang sabar ya sob, pintar-pintar cari cara aja ya untuk berburu mangsamu. Paman, jangan terlalu dekat, nanti bisa digigit loh. Memang masih kecil sih, tapi gigi dan cakarnya sudah tajam, jadi kita harus berhati-hati. Sebentar, ternyata kalian sudah akrab ya? Bahkan Paman berani mengelus-ngelus segala. Ya iyalah akrab. Paman ternyata kiper atau perawat anak harimau ini teman. Jadi nggak heran mereka bisa sedekat ini. Perkenalkan teman, harimau-harimau lucu ini adalah Bakti dan Nawa. Mereka adalah anak harimau benggala putih yang lahir di Taman Safari Prigen, Jawa Timur. Sobat-sobat kecil ini lahir pada 27 April 2019 melalui proses kelahiran normal. Memasuki usia 6 bulan, mereka sudah mulai lepas dari induknya. Meskipun terlihat lucu, mereka tetap calon karnivora terbesar yang memuncaki mata rantai makanan di alam. Harimau merupakan hewan teritorial, teman. Wilayah kekuasaannya bisa mencapai 75 mil persegi atau sekitar 194 km persegi. Mereka memagari wilayahnya dengan air seni dan juga cakarannya. Sifat teritori yang dimilikinya juga menumbuhkan kesadaran tentang bahaya. Percobaan berikut ini menunjukkan sejak umur 6 bulan, harimau sudah cukup waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Pelan-pelan ya Paman, jangan sampai dia kabur. Oke, tunjukkan cerminnya. Walah, dia kabur teman. Harimau kecil ini menganggap bayangannya sendiri adalah musuhnya. Sekarang kita coba di Nawa yuk.
terlihat lebih berani. Dia malah penasaran dengan pantulannya sendiri. Lama-lama dia pergi juga. Terbukti kan teman? Naluri kewaspadaan sobat kecil ini sudah tumbuh sejak masih kecil. Loh, kok malah dibawa ke si Bakti dan si Nawa sih, Paman? Walah, ternyata itu untuk kedua anak harimau ini, teman. Otan udah GR aja nih. Kasih makannya kok pakai dibungkus daun pisang segala, Paman. Kasian, mereka pasti gak akan bisa membukanya. Tenang, teman. Cara seperti ini untuk melatih penciuman mereka, agar naluri memangsanya tetap terjaga. Cara seperti ini juga melatih anak harimau agar bisa memecahkan masalahnya. Tuh, bener kan? Gak pakai lama mereka langsung menemukannya. Oh iya, harimau putih termasuk hewan soliter. Sifatnya ini sangat efektif ketika berburu. Walaupun bukan makhluk nokturnal, harimau putih lebih sering berburu di malam hari. Karena saat gelap, dia terlihat samar oleh mangsanya. Otan bawa sesuatu nih buat kalian. Ayo, siapa yang mau? Wede, kelapanya langsung diterkam si Bakti. Lihat teman, dia seperti tidak mau kehilangan kelapanya. Tingkah laku seperti ini menunjukkan sifat harimau saat sedang menjaga hasil buruannya. Di alam, perilaku seperti ini sangat dibutuhkan untuk menjaga mangsanya lepas ke pemangsa lain. Ya ampun, kecil-kecil gigi kalian ternyata kuat juga, Sob. Sampai-sampai kelapanya rusak begini. Kalau begini ceritanya, Otan harus lebih waspada nih. Jangan sampai gigi kamu nyangkut di leher Otan. Ada apa ini? Kak Siva kok ketarik-tarik gitu? Jangan-jangan ada yang mau jahat sama Kak Siva. Tolong! Ada jambret! Loh, itu kan brown hyena, sobat Otan asli benua Afrika. Jangan panik dulu teman, Kak Siva bukan lagi dijahatin kok. Kita sedang menguji kekuatan rahang sobat Otan ini. Lihat aja tarikannya. Kuat banget kan? Kak Siva aja sampai ketarik gitu. Coba kita lihat hasilnya yuk. Wih, hasil tarikannya bisa mencapai 20 kg lebih. Pantes Kak Siva sampai keseret-seret gitu. Di habitat aslinya, kekuatan tarikan dan kecerdikan hiena ini sangat berguna ketika harus merebut makanan dari predator lainnya. Maklumlah, sobat Otan ini memang termasuk hewan antagonis. Mereka tidak segan-segan merebut makanan dari singa atau hewan lain. Sob, jangan curang dong. Masa malah gigitin talinya sih? Waduh, ini sih melanggar peraturan nih. Tolong, ada hiena garong. Kelicikan hiena memang tidak bisa disangka lagi. Lihat aja tuh, karena tidak berhasil menangkap tulang, sobat Otan ini malah memutus talinya. Cerdik banget kamu, Sob. Sobat Otan yang berkerabat dekat dengan garangan ini memang pemakan segala teman. Gak cuma daging, tulang atau tanduk pun bisa dilumat untuk dikonsumsi. Widih, udah kayak mesin penggilesan aja kamu Sob. Di habitat aslinya, rahang dan giginya yang kuat ini digunakan untuk mencabik-cabik hasil buruannya. Saking kuatnya, gigi sobat Otan ini bisa digunakan untuk menghancurkan tulang atau bahkan tanduk hewan buruannya. Wih, Kermaks, keren maksimal. Saking takjubnya Otan sampai
lupa ngenalin ke kalian. Teman-teman, kenalin nih Sobat Otan. Ada si jantan Haku dan yang betina namanya Luna. Wih, namanya cakep banget sih. Kedua hiena coklat ini berusia 2 tahun teman dan langsung didatangkan dari benua Afrika. Di dunia sendiri terdapat 4 jenis hiena. Ada hiena belang, hiena tutul, dan hiena coklat. Coba teman-teman perhatikan deh, ada yang aneh nggak dengan bentuk tubuh mereka? Ya, betul. Hewan yang banyak tersebar di Asia Barat dan benua Afrika ini memiliki kaki depan yang lebih panjang dibanding kaki belakangnya. Hiena membutuhkan kaki depan untuk menopang kepala yang besar dan lehernya yang panjang. Maklumlah, Sobat Otan ini kan punya rahang yang besar dan kuat, makanya harus ditopang dengan kaki depan yang kuat juga. Yap, Sobat Otan yang satu ini mahir banget merebut makanan atau mangsa dari predator lain. Dengan kelicikannya, hiena biasanya akan mengamati dari kejauhan predator lainnya yang tengah berburu mangsa, seperti sobat macan tutul, singa, atau hewan buas lainnya. Setelah si macan berhasil mendapat buruan, hiena akan datang, sendiri atau bergerombol. Lalu merebut paksa hasil buruan predator lainnya. Ah, kamu nggak asik, Sob. Otan nggak suka sifat licikmu itu. Kak Siva udah nyiapin kelapa muda tuh. Tahu aja nih Otan lagi haus. Otan pesen satu ya, Kak. Kelapa ini bukan untuk diminum ya teman, tapi untuk menguji kekuatan rahang dan gigi hiena. Kira-kira mampu nggak ya mengupas kelapa ini dengan giginya? Yuk langsung kita coba. Sobat Otan ini langsung tertarik nih. Pada bagian sisi-sisi kelapa memang sudah disisipkan daging-daging mentah, biar si hiena semangat kupasnya. Ayo Sob, kamu pasti bisa. Wih, teman-teman lihat nggak gigi Sobat Otan tadi? Terlihat kuat dan tajam. Lihat aja tuh, kulit kelapa udah kayak kertas aja. Mudah sekali dikoyak sama Sobat Otan yang satu ini. Sobat Otan ini memang terkenal dengan gigitannya. Hiena termasuk dalam 10 hewan yang memiliki gigitan terkuat di dunia. Bahkan mengalahkan macan dan singa loh. Keren Max. Keren maksimal kamu Sob. Paman, awas. Nanti tangannya digigit loh. Aduh, Paman ini kok nggak punya takut ya? Wih, si hiena malah menjilat tangan si Paman teman. Kok bisa ya Sobat Otan ini langsung makan dari tangan si Paman? Jangan ditiru ya teman-teman, karena hanya boleh dilakukan oleh profesional. Paman ini memang bekerja sebagai kipernya hiena teman. Jadi setiap hari Paman inilah yang mengurus semua kebutuhan hiena, mulai dari makan sampai kebersihan kandang. Makanya mereka bisa akrab begini. Kalau belum kenal, jangan coba-coba deh. Kalau dari sumber yang Otan baca, hiena memang sudah dicoba untuk dijinakan sejak zaman Mesir kuno. Dalam hieroglif kuno, sering disebutkan hiena diburu untuk dijinakan. Tapi hingga saat ini, belum ada yang berhasil mendomestikasikan Sobat Otan yang satu ini. Ya iyalah, namanya hewan buas kok mau dipiara. Oke, uji coba kali ini melibatkan ikan nila dan ikan mas. Tapi bukan mau bikin ikan bakar ya. Kita akan melihat bagaimana respon hiena melihat ikan di dalam kolam. Oke Kak, yuk kita lepas ikannya. Kali ini Otan menggunakan ikan mas dan ikan nila yang berwarna cerah. Kira-kira si hiena tertarik nggak ya? Wih, Sobat Otan ini langsung nyemplung ke dalam kolam tuh. Ayo Sob, semangat. Tuh, ikannya di situ tuh. Makan harus ngumpet-ngumpet nih.